Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat, salam prestasi. Bertemu lagi dengan saya, Suhirman, Master Marine Engineer, pengampu mata kuliah pengendalian sistem permesinan kapal DP2 Nautika, Balai Besar Pendidikan, Penyegaran dan Peningkatan Ilmu Pelayaran Jakarta. Terlebih dahulu marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas nikmat sehat dan sempat yang telah diberikan kepada kita, sehingga kita dapat bersama-sama mengikuti kegiatan belajar mengajar pada sore hari ini dengan sebaik-baiknya. Semoga Allah memberikan kemudahan kepada kita untuk dapat memahami materi yang terkandung di dalam pembelajaran pada sore hari ini. Pengendalian sistem permesinan kapal adalah mata kuliah yang mengacu pada IMO Model Course 7.01 fungsi 1 kompetensi 11. Saya ulangi. Pengendalian sistem permesinan kapal adalah mata kuliah yang mengacu pada IMO Model Course 7.01 fungsi 1 kompetensi 11. General knowledge of remote control of propulsion engineering system and services, di mana di dalamnya terdiri dari 3 kompetensi dasar, yaitu kompetensi dasar 1.11.1 operating principle of marine power plant. Kemudian kompetensi yang kedua adalah kompetensi dasar 1.11.2 ship auxiliary machinery, dan yang ketiga adalah kompetensi 1.11.3 general knowledge of marine engineering from. Sore hari ini atau pada hari ini kita akan melanjutkan membahas kompetensi dasar yang ketiga, yaitu ship auxiliary machinery, yang pada kesempatan ini kita akan membahas pokok bahasan deck machinery. Sebagai pendahuluan,
kita akan membahas pentingnya peralatan geladak dalam operasi maritim. Yang kedua, menjelaskan bahwa peralatan geladak digunakan untuk mendukung berbagai tugas di atas kapal. Kemudian menyoroti pentingnya efisiensi dan keamanan dalam pengoperasian peralatan geladak. Pentingnya peralatan geladak. Yang pertama, keamanan dan keselamatan. Peralatan geladak yang tepat dan berfungsi dengan baik sangat penting untuk menjaga keamanan dan keselamatan di atas kapal. Contohnya termasuk tali tambat, pengaman kapal, railing, dan jaring pengaman. Peralatan ini membantu dalam pemuatan dan pelepasan kapal, serta melindungi awak kapal dari jatuh ke laut atau tergelincir di atas geladak. Yang kedua, manuverabilitas kapal. Peralatan geladak seperti kemudi, winch, dan cargo crane memainkan peran penting dalam manuverabilitas kapal. Kemudi memungkinkan kapal mengubah arah dengan tepat, sedangkan winch dan crane digunakan untuk mengangkat dan memindahkan beban berat di atas kapal. Kemampuan untuk mengendalikan dan memanuver kapal dengan efisien sangat penting dalam navigasi yang aman dan efektif. Berikutnya, operasi pemuatan dan bongkar muat. Peralatan geladak seperti derek angin, dan konveyor digunakan dalam operasi pemuatan dan bongkar muat kapal. Peralatan ini membantu dalam mengangkut barang-barang berat dan kargo dari dan ke kapal dengan efisien tinggi. Saya ulangi, peralatan ini membantu dalam mengangkut barang-barang berat dan kargo dari dan ke kapal dengan efisiensi tinggi. Operasi pemuatan dan bongkar muat yang efektif sangat penting untuk menjaga jadwal pelayaran yang tepat waktu dan berkelanjutan operasional kapal. Berikutnya, pengendalian dan penanganan kargo. Peralatan geladak seperti cargo winch, cargo block, dan derrick digunakan untuk mengendalikan dan menangani kargo di atas kapal. Peralatan ini membantu dalam mengamankan kargo selama perjalanan laut dan memastikan penanganan yang aman dan efisien selama operasi kapal. Penanganan kargo yang baik juga membantu dalam menghindari kerusakan pada kargo dan meminimalkan risiko kecelakaan di geladak kapal. Komunikasi dan navigasi. Peralatan geladak juga mencakup sistem komunikasi dan navigasi seperti radar, sonar, radio, dan lampu navigasi. Peralatan ini penting untuk memastikan kapal berkomunikasi dengan aman dengan kapal lain, stasiun pantai, dan kendali lalu lintas laut. Selain itu, sistem navigasi membantu dalam menentukan posisi kapal, menghindari rintangan, dan mengikuti jalur pelayaran yang ditentukan. Berikutnya, perlindungan lingkungan. Beberapa peralatan geladak seperti pemisah air berminyak (oil water separator) dan perangkat penyaring minyak (oil filtering equipment) digunakan untuk memastikan bahwa air limbah kapal diproses dengan benar sebelum dibuang ke laut. Peralatan ini membantu dalam mencegah pencemaran lingkungan laut dan mematuhi peraturan yang berkaitan dengan perlindungan lingkungan.
Berikutnya, secara keseluruhan, peralatan geladak yang baik dan berfungsi dengan baik merupakan bagian penting dari operasi maritim yang sukses. Saya ulangi, secara keseluruhan, peralatan geladak yang baik dan berfungsi dengan baik merupakan bagian penting dari operasi maritim yang sukses. Mereka memainkan peran vital dalam menjaga keamanan dan keselamatan awak kapal, memfasilitasi operasi pemuatan dan bongkar muat yang efisien, menangani kargo dengan aman, membantu dalam navigasi yang akurat, dan melindungi lingkungan laut. Jenis-jenis peralatan geladak. Jenis peralatan geladak yang umum digunakan antara lain windlass, digunakan untuk mengangkat dan menurunkan jangkar kapal. Capstan, digunakan untuk mengatur dan memutar tali kapal. Crane, digunakan untuk mengangkat dan memindahkan muatan berat. Winch, digunakan untuk mengatur dan memutar kawat tali, rantai, atau kabel. Fungsi dan manfaat peralatan geladak. Fungsi dan manfaat utama peralatan geladak antara lain: meningkatkan efisiensi operasional. Peralatan geladak membantu dalam pemuatan dan pemindahan muatan dengan cepat dan efisien. Yang kedua, meningkatkan keamanan. Peralatan geladak yang baik dan terawat dengan baik dapat mengurangi risiko kecelakaan dan cedera. Berikutnya, mendukung operasi kapal. Peralatan geladak memungkinkan kapal untuk melaksanakan berbagai tugas seperti pemuatan, pelepasan, dan pengangkutan muatan. Contoh peralatan geladak yang umum digunakan antara lain anchor windlass, digunakan untuk mengangkat dan menurunkan jangkar kapal. Mooring winch, digunakan untuk mengatur dan memutar tali atau rantai saat kapal berlabuh. Deck crane, digunakan untuk mengangkat dan memindahkan muatan berat di atas kapal. Dan towing winch, digunakan untuk mengontrol tali atau rantai saat kapal menarik atau ditarik. Faktor-faktor penting dalam pemilihan peralatan geladak. Beberapa faktor yang harus dipertimbangkan dalam pemilihan peralatan geladak antara lain: kapasitas dan beban kerja. Peralatan geladak harus sesuai dengan kapasitas dan beban kerja yang dibutuhkan dalam operasi kapal. Keandalan dan kualitas. Penting untuk memilih peralatan geladak yang handal dan berkualitas untuk memastikan kinerja yang baik dan umur panjang. Berikutnya, keselamatan. Peralatan geladak harus memenuhi standar keselamatan internasional dan direkomendasikan untuk mengurangi risiko kecelakaan. Perawatan dan pemeliharaan peralatan geladak. Pentingnya perawatan dan pemeliharaan rutin peralatan geladak antara lain: inspeksi berkala. Peralatan geladak harus diperiksa secara teratur untuk mendeteksi kerusakan atau keausan yang mempengaruhi kinerja. Yang kedua, pelumasan dan pemeliharaan rutin. Peralatan geladak harus dilumasi dan dipelihara dengan benar sesuai dengan petunjuk pabrik. Berikutnya, pelatihan operator. Operator peralatan geladak harus dilatih dengan baik untuk menggunakan peralatan dengan aman dan efektif. Beberapa inovasi terbaru dalam perawatan geladak antara lain penggunaan teknologi digital, penggunaan sensor pengendalian otomatis,
dan pemantauan jarak jauh untuk meningkatkan efisiensi dan keamanan. Saya ulangi, beberapa inovasi terbaru dalam peralatan geladak antara lain: 1. Penggunaan teknologi digital. Penggunaan sensor, pengendalian otomatis, dan pemantauan jarak jauh untuk meningkatkan efisiensi dan keamanan. Yang kedua, integrasi sistem. Integrasi peralatan geladak dengan sistem manajemen kapal untuk meningkatkan koordinasi dan efisiensi operasional. Berikutnya, penggunaan material yang lebih ringan dan tahan lama. Penggunaan material seperti serat karbon dan baja tahan karat untuk mengurangi berat dan meningkatkan umur pakai peralatan geladak. Tantangan dalam penggunaan peralatan geladak. Beberapa tantangan yang mungkin dihadapi dalam penggunaan peralatan geladak antara lain: kondisi cuaca dan lingkungan yang ekstrim. Peralatan geladak harus dirancang dan dioperasikan dengan mempertimbangkan kondisi cuaca dan lingkungan yang berubah-ubah. Kedua, kebutuhan perawatan dan perbaikan. Peralatan geladak memerlukan perawatan dan perbaikan berkala untuk menjaga kinerja yang baik. Berikutnya, pemenuhan regulasi. Peralatan geladak harus memenuhi persyaratan dan regulasi yang ditetapkan oleh otoritas maritim. Kesimpulan, peranan penting peralatan geladak dalam operasi maritim. Pentingnya efisiensi dan keamanan dalam pengoperasian peralatan geladak. Demikian pemaparan tentang peralatan geladak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.